Selamat pagi, salam sehat, tetap semangat. Sebelum memulai, Ibu mengingatkan kembali prokes 6M, memakai masker dengan benar, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas, menghindari makan bersama. Baiklah, sebelum memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan yang Maha Baik, puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu, karena berkat rahmat dan kesehatan yang Kau berikan kepada kami, pagi ini kami bersiap untuk mengikuti PJJ. Terangilah akal dan budi kami supaya kami dapat menerima materi yang dibagikan dengan baik dan dapat mengerjakan tugas-tugas dengan baik pula. Terima kasih Tuhan, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tematik tema 2 selalu berhemat energi, subtema 2 manfaat energi. Muatan pelajaran IPS KD 3.1 dan 4.1, pemanfaatan sumber daya alam. Tujuan pembelajaran, peserta didik dapat menyebutkan sumber daya alam dan pemanfaatannya dengan tepat. Baiklah anak-anak, ada yang pernah melihat Pak Tani sedang membajak sawah? Mudah-mudahan ada yang pernah lihat ya. Pak Tani membajak sawah. Kalau sekarang memang orang banyak menggunakan peralatan modern dengan traktor ya, atau bajak yang modern pakai mesin. Tetapi dulu umumnya Pak Petani menggunakan kerbau atau sapi sebagai penarik bajak ya. Itu seperti tampak dalam gambar. Pemanfaatan hewan dan tumbuhan oleh manusia. Hewan dan tumbuhan dimanfaatkan sebagai bahan makanan, pakaian, obat-obatan, dan kerajinan. Nah, seperti Ibu bilang tadi, contohnya sapi atau kerbau dimanfaatkan tenaganya untuk membajak sawah. Lalu ayam, nah kalau yang ini pasti semua tahu ya. Ayam dipelihara manusia untuk diambil telur dan dagingnya. Ada juga yang dimanfaatkan bulunya ya untuk buat kemoceng. Lalu contoh lain, pemanfaatan tumbuhan oleh manusia. Di sini contohnya pisang. Pohon pisang banyak sekali manfaatnya. Daunnya dimanfaatkan untuk membungkus makanan. Buahnya bisa digoreng, direbus, atau dimakan langsung sebagai sumber vitamin C. Sayuran dimanfaatkan sebagai bahan makanan, minuman, dan obat-obatan. Kok bahan makanan? Tentu anak-anak tahu kalau wortel itu bisa dibuat jus ya, tomat juga ya, dan yang lainnya juga. Selain dibuat untuk makanan minuman, bisa juga sebagai obat-obatan. Daun seledri itu bisa menurunkan tensi ya. Kalau tensinya tinggi, biasanya bisa dibantu dengan daun seledri. Nah, tanaman lain contohnya tanaman temulawak, kunyit jahe, bawang putih, kencur, dan cengkih dimanfaatkan sebagai bumbu dan bahan obat. Di situ ada teks yang menceritakan tentang kunyit. Kunyit merupakan salah satu sumber daya alam yang banyak dimanfaatkan dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Kunyit banyak dimanfaatkan sebagai bumbu dapur, obat tradisional, bahkan sebagai pewarna alami. Sebagai salah satu bahan baku obat tradisional, kunyit banyak dicari masyarakat, baik di Indonesia maupun dari luar negeri. Semakin hari, semakin banyak peminat kunyit dari negara-negara lain. Para petani sangat gembira dengan banyaknya peminat kunyit tersebut. Kunyit memiliki warna yang bagus untuk pewarna alami ya, warnanya orange. Kalau anak-anak motong kunyit nanti di tanganmu pasti akan tertinggal warna orange yang bagus, warna orange alami.
Nah, selain dijadikan sebagai bumbu, minuman kunyit, namanya kunyit asam juga dikonsumsi untuk obat tradisional ya. Lalu selain itu jahe, yang belum pernah lihat jahe, Ibu sajikan gambar jahe. Bisa dipakai sebagai bumbu masakan dan juga sebagai bahan obat tradisional. Sekarang kita pindah ke batang pohon. Untuk apa batang pohon? Banyak sekali tentu manfaatnya ya. Bisa dipakai untuk bahan bangunan, lalu untuk pembuatan mebel, pembuatan perahu, dan pembuatan kertas. Manfaat lain dari tanaman. Tanaman dibudidayakan untuk dijadikan tanaman hias. Ada yang bentuknya hidup di pot ya. Sekarang sedang marak orang menanam tanaman dalam pot untuk menghiasi rumahnya. Ataupun dipakai untuk bunga potong. Bunga ditaruh di meja atau untuk buket bunga. Kita ke pemanfaatan sumber daya alam yang lain. Ya, kalau tadi ada contoh tumbuhan dan hewan, kita akan masuk ke contoh yang lain. Sumber daya alam juga dimanfaatkan untuk membantu kegiatan manusia. Tetapi ingat, sumber daya alam harus dimanfaatkan dengan bijak supaya kita bisa menggunakannya secara terus-menerus. Kita lihat tabel berikut. Ada beberapa kegiatan sumber daya alam dan pemanfaatannya. Di bidang pertanian padi, apa saja sumber daya alam yang dipakai? Ada matahari, itu ya manfaatnya pertumbuhan padi, pembangkit listrik, dan menerangi lingkungan. Lalu air untuk mengairi lahan pertanian, tanah, media tanam, udara, sumber karbon dioksida untuk berfotosintesis, dan oksigen untuk pernapasan makhluk hidup. Kotoran hewan dimanfaatkan sebagai pupuk tanaman. Kerbau, pemanfaatannya sumber tenaga bagi para petani dan juga dagingnya bisa dimanfaatkan untuk bahan makanan. Pada kegiatan pembuatan ikan asin, sumber daya alam yang digunakan ada kayu, garam, dan panas matahari. Pembuatan pakaian, sumber daya alam yang digunakan adalah kapas, logam, dan plastik. Kapas itu manfaatnya bahan pembuatan kain dan benang. Logam bahan baku pembuatan jarum jahit, gunting, dan meja jahit. Plastik bahan baku pembuatan kancing. Pada kegiatan transportasi yang digunakan adalah logam, yaitu untuk membuat alat transportasi, dan minyak bumi dimanfaatkan untuk bahan bakar utama, bahan utama pembuatan bahan bakar. Kegiatan pembuatan patung, sumber daya alam yang digunakan tanah, kayu atau batu, besi atau baja. Ya, semuanya bahan baku untuk pembuatan patung, sedangkan besi atau baja tadi bahan baku untuk membuat pahat. Pahat itu adalah alat yang digunakan untuk membuat patung. Additional information for you, ada informasi tambahan untuk anak-anak ya tentang batu bara. Indonesia adalah negara yang kaya dengan sumber daya alam. Batu bara adalah salah satunya. Apakah kamu tahu apa saja manfaat dari batu bara? Coba perhatikan gambar. Ada seorang ibu sedang memasak. Beliau memasak menggunakan briket namanya ya. Lihat yang warna hitam itu namanya briket. Dulu di Indonesia juga digunakan briket batu bara, tetapi sekarang lebih cenderung menggunakan gas ya. Tapi kita perlu kenal apa sih batu bara itu? Batu bara merupakan sumber energi yang selama ini banyak dimanfaatkan dalam berbagai bidang kehidupan, mulai dari rumah tangga, usaha kecil, sampai industri. Batu bara cukup berpengaruh terhadap kegiatan ekonomi masyarakat. Batu bara merupakan bahan bakar fosil yang termasuk dalam kategori batu sedimen.
Proses pembentukan batu bara membutuhkan waktu hingga berjuta-juta tahun lamanya. Batu bara terbentuk dari sisa-sisa tumbuhan purba yang kemudian mengendap selama berjuta-juta tahun dan mengalami proses pembentukan batu bara. Nah, kalau lihat diagram ini, pasti anak-anak tahu ya, manfaat batu bara itu bahan bakar kompor briket untuk memasak kebutuhan sehari-hari. Pembangkit listrik, bahan bakar untuk pembangkit listrik. Menghasilkan gas, bahan bakar gas untuk industri dan pembangkit listrik tenaga gas. Menghasilkan metanol, apa itu? Bahan bakar cair untuk menggerakkan mesin di berbagai industri. Jadi batu bara sekarang lebih cenderung digunakan di industri ya. Kalau di rumah tangga rasanya sudah tidak terlalu populer lagi karena cenderung lebih menggunakan gas. Baiklah, demikian informasi dan rangkuman materi yang bisa Ibu bagikan. Sekarang tugasmu adalah mengerjakan 5 soal dari buku pena 4A halaman 119 muatan IPS KD 3.1 di buku nomor 6 ya. Selamat mengerjakan latihan. Sehat dan sukses selalu. Tuhan memberkati. Selamat pagi.